YouTube channelnya Miza, namanya Raja. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau membahas ya, langsung aja, nggak mau bertele-tele lagi karena durasi. Nah jadi di video kali ini aku mau membahas obat-obatan kimia apa saja yang pernah aku konsumsi dan ini yang menurut aku cocok ya, pas waktu dulu aku lagi sakit GERD atau asam lambung tinggi. Nah jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian, nah ini kayak peringatan gitu, disclaimer gitu ya. Jadi ini tuh sebelum aku kenal sama yang namanya herbal-herbalan gitu, jadi rimpang-rimpangan herbal-herbalan, dan sebelum aku kayak konsisten gitu ya memutuskan untuk terapi dan konsisten di herbal-herbalan. Jadi sebelum aku kenal herbal gitu, jadi pas dulu kan aku tuh kayak gonta-ganti dokter, terus pernah konsumsi obat-obatan kimia juga gitu. Nah terus teman-teman, obat-obatan kimia yang aku konsumsi bukan berarti jadi cocok gitu ya di kalian. Jadi obat-obatan yang aku konsumsi belum tentu cocok gitu di kalian juga. Nah jadi itu mungkin peringatannya. Nah dan ingat ya, ini jadi sebelum aku kenal herbal-herbalan teman-teman. Nah langsung saja ya, tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Oke teman-teman, jadi obat-obatan yang pernah aku konsumsi itu dulu tuh rasanya yang sifatnya kayak adem, dingin, terus manis ya ke perut aku. Jenis-jenis obat-obatannya itu yang rasanya tuh kayak promah gitu. Pasti kalian udah nggak asing lagi ya yang namanya obat promah gitu. Kayak Milanta itu kan rasanya kayak dingin-dingin dan manis-manis gitu ya. Jadi aku mau sebutin satu persatunya. Nah terus teman-teman, yang ngaruhnya itu bukan tablet ya. Ini berdasarkan pengalaman aku, bukan obat yang kayak tablet gitu ya, yang benar-benar nyerap. Bukan berarti obat-obatan kayak tablet ya kayak promah lah gitu, tablet gitu ya, tablet yang bulat-bulat itu bukan berarti itu juga nggak cocok, tapi ini benar-benar kayak lebih manjur gitu dari obat-obatan yang kayak per tablet-tabletan. Nah teman-teman, untuk obat yang pertama adalah aku itu pernah ya dikasih obat yang cair tuh warnanya pink, yaitu Suklarpat. Nah pokoknya obatnya kayak gini ya. Ini tuh kemasannya lumayan gede ya, berapa mili ya, pokoknya adalah di komposisinya ini. Nah jadi aku itu pernah kayak apa sih, diperiksa gitu, berobat ke spesialis ahli dalam. Nah aku dikasih obat ini ya, Suklarpat yang Inpepsa kalau nggak salah. Nah itu betul-betul kayak benar-benar yang tadinya kayak ngeganjel gitu, leher kecekik, terus tenggorokan ngeganjel, terus panas banget. Nah setelah aku minum itu asam lambung aku kayak tiba-tiba turun, terus yang nggak ada lah seketika gitu. Nah tapi teman-teman, untuk kayak obat-obatan kimia itu gimana ya, jadi nggak kayak herbal gitu ya, cuman ngeredain aja gitu teman-teman. Jadi seketika gitu, hilangnya cepat, tapi bisa-bisa nanti ada lagi gitu beberapa menit atau misalkan beberapa hari atau misalkan beberapa jam kemudian tuh si asam lambungnya ada lagi gitu. Jadi kenapa aku beralih kayak ke herbal-herbalan, nah itu tuh saking aku bener-bener pengen hilangnya tuh permanen gitu teman-teman. Nah dan dari sebagian orang, terus ya kata teman-teman gitu, kata orang lain dan emang kalau misalkan kita itu konsumsi obat-obatan kan kayak meredakan doang ya, jadi bukan, emang ya ada gitu, ada yang mungkin kalau misalkan kalian pengikut obat kimia banget, kalau kita benar-benar konsisten bisa lah hilang. Cuman walau alam gitu ya, itu kan kesembuhan ke
kehendak Allah juga. Nah tapi di lain waktu itu tuh kayak bisa kambuh lagi gitu teman-teman. Jadi aku beralihlah ke herbal gitu. Nah terus untuk obat yang kedua, obat kimia yang kedua itu adalah polisilen cair. Nah itu juga kayak favorit banget gitu waktu dulu ya, tapi emang gitu-gitu aja sih aku. Kenapa aku kayak gemes dan ya beralih gitu, karena emang mungkin cuman meredakan aja. Nah tapi itu polisilen cair juga benar-benar ngaruh banget dan kayak seketika gitu hilang pas misalkan aku nggak enak terus kayak kembung atau apa gitu, pas aku minum polisilen, dan itu cocok-cocok aja gitu di aku. Oh iya teman-teman, nah ini gambarnya seperti ini ya, di sini atau di sini aja. Nah ini gambarnya. Nah terus untuk obat kimia yang selanjutnya adalah Milanta cair. Nah ini aku kasih fotonya dulu ya sebelum penjelasannya. Nah ini Milanta cair itu benar-benar banyak gitu ya di apotek terdekat gitu. Nah polisilen juga sama gitu, kayak dijual bebas gitu. Terus Milanta juga sama. Nah, tapi kalau misalkan yang pertama yang Inpepsa, gak tahu sih kalau Suklarpatnya gak tahu, cuman yang misalkan kan itu Suklarpat itu kan ada berbagai merek juga gitu, tapi aku nggak tahu ya mereknya yang mana dulu gitu. Cuman kayak ada tulisan Inpepsa gitu. Nah itu benar-benar ngaruh gitu di aku teman-teman. Nah ini si Milanta cair juga itu lumayan ya, tapi nggak secepat si Suklarpat itu. Pokoknya yang aku ini aku ngurutinnya dari yang paling manjur ya. Nah yang pertama kan tadi Suklarpat, yang kedua polisilen, dan yang ketiga ini Milanta. Nah teman-teman, untuk yang terakhir adalah Proma. Nah ini Proma cair, ini juga benar-benar cepet banget aku dapetin, tapi emang di apotik ya, kita dapatnya bisa di apotik gitu, jadi di warung-warung nggak ada. Nah tapi bukan berarti aku benar-benar nyari yang cair yang bercair-cairan gitu ya obat-obatannya. Cuman aku juga kan suka ya kayak minum-minum Proma gitu, kayak polisilen yang tablet-tablet, terus kayak Milanta juga gitu. Cuman kalau Milanta aku kurang ya, Milanta yang tablet kurang, terus polisilen yang tablet juga kurang. Nah yang tablet tuh kayak Proma gitu, yang benar-benar kayak ngefek gitu di tubuh aku, di lambung aku. Jadi setelah aku minum minum Proma yang tablet itu sama lah gitu, sama reaksinya atau ngeredainnya sama kayak yang si cair juga gitu, tapi nggak segercep. Nah kembali lagi, nggak segercep minum Suklarpat yang pertama gitu teman-teman. Nah terus teman-teman, aku juga pernah ya kayak dikasih tablet-tablet, kapsul ya, bukan tablet, kapsul yang obat-obatannya tuh belakangnya tuh namanya tuh zol, lansoprazol, omeprazol, padahal kan orang lain gitu ada ya teman-teman, dan bahkan yang sama gitu, yang sama sakit GERD itu tuh kayak ampuh gitu ya kalau misalkan minum kayak omeprazol, lansoprazol gitu. Tapi di aku tuh nggak ngaruh, gak tahu kenapa gitu, nggak tahu itu sugesti, nggak tahu gimana gitu, dan mungkin respon tubuh kitanya juga emang benar-benar di obat-obatan yang sifatnya kayak manis dan anget itu gitu, nggak tahu gitu. Nah jadi yang benar-benar ngaruh tuh emang yang kayak yang rasanya tuh dingin gitu ya, dingin manis itu. Kalau misalkan yang kayak tablet zozolan tuh enggak. Nah jadi obat lambungnya tuh yang benar-benar bisa aku kunyah gitu, dan rasanya tuh manis gitu, dingin di perutnya gitu teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Ingat ya, obat-obatan yang pernah aku konsumsi
bukan berarti cocok juga di kalian gitu, belum tentu cocok juga di kalian. Dan kayak misalkan obat-obatan yang di apotek juga kan harus benar-benar sesuai anjuran dokter juga. Jadi sebisa-bisa kita tuh kalau misalkan konsumsi obat-obatan kimia ya, kan itu bahaya banget ya kimia, bukan bahaya tapi emang benar-benar harus konsultasi dulu gitu, apa-apa jangan ngediagnosa diri sendiri. Aku kan suka ngingetin ya, kita tuh jangan pernah ngediagnosa diri sendiri gitu. Kalau misalkan ada yang ahlinya, kita boleh sharing-sharing dan mungkin kita kayak konsultasi dulu gitu. Takut kalau kenapa-napa kan kalau kenapa-napa kan takut juga gitu. Jadi harus benar-benar sesuai petunjuk dokter juga gitu. Jangan mentang-mentang si itu juga sakit GERD dan si itu cocok nih sama misalkan obat-obatan ini, obat ini. Nah kita jangan gitu juga gitu. Nah pokoknya teman-teman. Terus ini juga obat-obatan yang aku konsumsi juga ini tuh waktu pas sebelum mengenal kayak herbal-herbalan, karena dulu tuh aku emang konsumsi obat-obatan gitu dari dokter dan obat-obatan dari apotik, tapi benar-benar kayak kurang efek gitu dan hanya meredakan saja gitu. Jadi gak nyembuhinnya permanen tetap gitu. Yang benar-benar aku yakinin dulu kan aku terapi kunyit dulu, apalah pokoknya banyak ya herbalan yang pernah aku konsumsi. Aku juga pernah ya share gitu di video-video sebelumnya. Jadi sebelum kenal herbal-herbalan, sebelum aku kenal jeruk nipis, dan emang yang benar-benar paling ngaruh gitu di GERD aku itu aku pakai jeruk nipis. Nah jadi itu kayak pas waktu buntu banget gitu dulu, dan sebelum aku benar-benar konsisten dan nemu ilmunya teman-teman. Nah mungkinnya sekian dulu ya video dari aku. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.